Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat kembali lagi dalam ibadah kita dalam doa malam. Dalam malam hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan, penolongku yang setia. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau katakan, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Di dalam Mazmur 18 ayat 31 Tuhan mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita, hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna,
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan, sungguh benar Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setiamu yang selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinanmu, berkat-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan segala aktivitas kami Tuhan dalam satu hari ini ya Bapa. Biarlah saat ini juga Tuhan Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Biarlah saat ini Kau mengampuni kami ya Bapa. Biarlah Kau pimpin Tuhan ibadah doa malam kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Kau urapi Tuhan setiap pelayan-Mu yang melayani pada malam hari ini, yang memimpin pujian untuk berdoa syafaat Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk setiap jemaat-Mu, jemaat GSJ Arasi Tuhan dimanapun berada, Engkau yang mengetahui mereka secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau memuji nama Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Siapa namanya? Yesus Raja. Sekali lagi ya, kita menggunakan pujian ini. Mari katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Benar ya Bapak Ibu bahwa Dialah Tuhan yang tak pernah gagal
untuk menepati setiap janji-janjinya untuk kehidupan kita. Haleluya. Selalu ada mukjizat di dalam Tuhan. Kalau kita menyerahkan segala masalah kita, pergumulan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Di Mazmur 12 ayat 7 Tuhan mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, penyakit apapun yang sedang kita alami saat ini, percayalah bahwa mukjizat dari Tuhan akan selalu ada buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizat, ada mukjizat setiap hari. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini. Dan sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita sudah memuji mempermuliakan Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk menjadi bekal buat kita sebelum nanti kita berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menjalani hari lepas hari. Terima kasih untuk segala berkat, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikannya seturut kehendak dan isi hati Tuhan, hikmat Tuhan menyertainya, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan, semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Engkau yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi, yaitu dari Mazmur pasal 23 ya. Mazmur pasal 23, kita akan sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang menjadi topik kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan gembalaku yang baik. Ya, Tuhan gembalaku yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, di Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya." Dengan kata lain, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang Tuhan gembala yang baik, Dialah gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang hidup. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, saudara harus memahami ini ketika saudara mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu menuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal 23 ini? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, tadi di ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, ya, Dia menyediakan segala apa yang kita perlukan ataupun butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara. Jadi, ketika kita mengakui Yesus Kristus itu sebagai gembala kita juga, percayalah saudara yang kasih Tuhan, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang dan yang menyegarkan jiwa kita. Ayat ini, saudara, mengandung arti buat kita, yaitu bahwa ketenangan sejati, kedamaian sejati hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus, saudara. Ada boleh banyak psikolog, ada boleh banyak psikiater, memang mereka itu kita perlukan. Tetapi di atas segala-galanya itu, damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati, hanya kita dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalannya, maukah kita datang kepada Dia? Ya, maukah kita datang kepada air kehidupan itu, Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai persoalan, mungkin hati kita sedang sedih, atau Tuhan Yesus berkata di Matius 11 ayat 28, "Hai, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah ini, saudara, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan Dia gembala yang baik, damai sejahtera sejati, sukacita sejati, hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Poin yang ketiga, saudara, tadi dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, Ia menuntun aku
di jalan yang benar. Saudara yang kasih Tuhan, ini ayat ini mengandung arti buat kita, yaitu bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yesuslah jalan itu. Karena apa? Yesus berasal dari surga, saudara. Semua manusia di dunia ini berasal dari bumi ini. Tetapi Yesus Kristus sebagai anak Allah atau Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus adalah berasal dari surga. Ya, jadi dengan kata lain, yang tahu ke surga siapa? Ya hanya Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya yang berasal dari surga. Makanya tadi dikatakan, Ia menuntun aku di jalan, bukan ke jalan. Kalau ke jalan kita masih bisa salah. Tapi ketika kita dikatakan di jalan, berarti kita sudah ada di jalan yang benar, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, Mazmur pasal 23 ini mengandung arti buat kita bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna, saudara. Baik ketika kita hidup di dunia ini, maupun nanti, saudara, ketika kita pada waktunya Tuhan memanggil kita, kita tahu, yakin, pasti bahwa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita sudah menemukan jalan yang lurus itu. Kita sudah menemukan jalan yang lurus itu. Bukan lagi kita mencari-cari jalan yang lurus itu. Tetapi kita sudah menemukan jalan yang lurus itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi sudah yang kasih Tuhan, walaupun demikian, ketika kita hidup di dunia ini, tetaplah ada persoalan, ada permasalahan yang kita hadapi. Dan Tuhan juga yang berjanji, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ketika kita hidup di dunia ini, saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Kemungkinan besar ada, saudara. Ya, kemungkinan besar ada. Dan saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang pernah bilang saya tidak punya masalah. Pasti kita pernah mengalami masalah, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ya, Tuhan yang berjanji akan memberi penghiburan kepada kita. Tuhan berjanji akan menolong kita. Tuhan berjanji akan menghibur kita. Bahkan sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau mengalami persoalan, permasalahan, pergumulan, jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Ya, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan, karena Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang suka mengajak, bukanlah Tuhan yang suka menghukum, tetapi Dia adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang merangkul, Tuhan yang memeluk anak-anaknya, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita, saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain seperti ini, saudara. Ya, jadi sekali lagi, kalau saudara mengalami permasalahan, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, datanglah kepadanya supaya Dia memberikan jalan yang terbaik. Kalaupun kita mengalami persoalan, permasalahan, pergumulan, karena mungkin kesalahan kita, karena mungkin kebodohan kita, karena kita salah mengambil keputusan, tetaplah juga datang kepadanya. Datang kepada Yesus Kristus. Mohon pengampunannya, berseru-seru kepadanya, supaya Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik kepada kita. Dan ingat, saudara yang kasih Tuhan, kitab Roma berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya! Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak goyah, terus hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, tidak sekali-kali Ia meninggalkan kita.
ataupun membiarkan kita. Tetapi Dia adalah Immanuel. Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh membangun kehidupan kami. Kami terus bersandar, bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan pikiran kami yang serba terbatas ini, tetapi kami sepenuhnya bergantung dan mempercayakan hidup ini kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berkekurangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, dan Roh Kuduslah yang senantiasa bekerja di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena Engkau selalu ada untuk kami. Engkau Allah kami yang begitu memperhatikan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana pada malam yang indah ini Tuhan kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu. Dan kami juga Tuhan boleh mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan boleh menjadi milik kami dan boleh menjadi pegangan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkau lah Allah kami satu-satunya, Allah yang memiliki kami, Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta dengan isinya. Kami sungguh menyembah Engkau dengan seluruh hidup kami ya Bapa, dengan seluruh jiwa raga kami Tuhan, karena tidak ada Allah lain Tuhan, hanya Engkau lah Allah kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam yang indah ini kami anak-anak-Mu dari GSD Arasi bersatu hati Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berdoa bagi kerinduan kami, yaitu memiliki rumah ibadah ya Bapa. Kami rindu untuk memiliki rumah ibadah sendiri ya Bapa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan seruan kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab apa yang kami butuhkan ini ya Bapa. Bapa di surga, kami percaya tepat pada waktunya nanti rumah ibadah akan kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu Tuhan selalu sabar untuk menanti jawaban-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua jemaat di GSD Arasi Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, agar dengan tubuh yang sehat Tuhan kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, ajar kami selalu menjaga akan kesehatan kami ya Bapa yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Kami percaya apapun penyakit mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah tabib dari segala tabib Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengangkat setiap penyakit dari jemaat-Mu ini ya Bapa, dan Engkau akan gantikan dengan tubuh yang segar ya Bapa, yang bugar ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan saudara-saudara kekasih kami yang sakit ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan kesembuhan sedang terjadi ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, jemaat-Mu yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan Tuhan. Kiranya Engkau datang kepada mereka, Engkau mau angkat beban dari mereka ya Bapa, dan Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami, bagi yang sedang mengalami kesulitan keuangan Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang begitu memperhatikan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka berkat, tingkap berkat-Mu dari langit, dan Engkau akan mencurahkannya kepada jemaat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar jemaat kami untuk membuka jalan bagi jemaat kami untuk meraih berkat-berkat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang agung, kami berdoa bagi jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau mau membuka jalan bagi mereka, dan agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Dan mereka boleh mengucap syukur Tuhan atas campur tangan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang bekerja dan jemaat kami yang dalam usaha ya Bapa, yang dalam berusaha ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka ya Bapa, agar mereka boleh berkembang terus ya Bapa, berkembang terus dan berkembang terus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menyelesaikan tugas akhir pembelajaran mereka ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan tugas akhir mereka, dan mereka boleh mengucap syukur atas campur tangan-Mu yang indah dalam hidup mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang sudah mulai belajar tatap muka ataupun yang masih belajar di rumah Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka, Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik ya Bapa. Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami menyerahkan akan keberadaan dari jemaat GSTA Arasi ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan biarlah kami semua ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau mendengarkan doa syafaat kami ini ya Bapa, dan Engkau mau menjawab sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh kembali membawa atau menaikkan doa syafaat kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, dari pemerintahan kami baik Bapak Presiden Jokowi bersama para menteri dan para kabinetnya Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa yang mengurapi mereka, beri kesehatan, kekuatan selalu kepada mereka. Setiap upaya mereka Tuhan untuk memutus rantai COVID-19 ini Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Menteri Keuangan, kiranya Tuhan Engkau senantiasa yang melindungi, menyertai dalam setiap langkah hidupnya, setiap apapun Tuhan yang dikerjakan untuk kesejahteraan bangsa ini, masyarakat Indonesia ini Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau yang senantiasa melindungi, menjauhkan dari segala niat jahat orang jahat ya Bapa, yang ingin mencelakai atau meluputkan dari segala pekerjaan yang dilakukannya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa buat rencana pemilihan kepemimpinan Presiden di tahun 2024. Kiranya Tuhan yang senantiasa turut campur tangan, memberikan pemerintahan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju, bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang duduk di dalam bangku pemerintahan. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan mereka terus mencerminkan kasih Kristus di dalamnya ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menggagalkan segala rencana sekelompok orang untuk menjadikan negara ini menjadi negara khilafah Tuhan. Kiranya Bapa Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa Tuhan yang
turut campur tangan untuk menggagalkan segala niat dan rencana mereka ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Bapa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk penginjilan di bangsa ini bahkan seluruh dunia. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa turut campur tangan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap kami Tuhan, pakai kami Tuhan dimanapun kami berada untuk terus mengabarkan Injil-Mu kepada siapapun yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa malam kita pada malam hari ini ya. Kita sudah bernyanyi mempermuliakan Tuhan, kita juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, dan juga kita sudah berdoa syafaat. Sekarang marilah kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih dan berkat Bapa di surga tercurah berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, hikmat yang daripada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup. Dialah yang melingkupi hati dan pikiran kita, menguasai kehidupan kita, serta penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan dari Roh Kudus atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Amin. Amin.